Pak Jokowi bicara sosok rambut putih. Awas ada yang iri dan ngambek, ditulis oleh Syardi dari siwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Presiden Jokowi memberikan sebuah kode yang menarik dan kali ini sangat jelas. Dia menghadiri acara Nusantara Bersatu di Stadion GBK yang dihadiri oleh relawan Jokowi. Pidato Jokowi memantik banyak perhatian hingga trending di mana-mana. Jokowi bicara soal ciri-ciri pemimpin memikirkan rakyat versi Jokowi. Pemimpin yang dia maksud adalah rambutnya sampai memutih dan ada kerutan di wajahnya. Pesan Jokowi kepada ribuan relawan itu untuk memilih pemimpin di 2024 mendatang. Menurut Jokowi, seorang pemimpin terlihat dari bagaimana penampilannya. Perlu saya sampaikan, pemimpin yang mikirin rakyat itu kelihatan dari mukanya, kata Jokowi. Jokowi meminta relawan untuk hati-hati memilih pemimpin yang berwajah celing. Jika pemimpin tidak ada kerutan di wajah, Jokowi meminta relawan hati-hati. Saya ulang, jadi pemimpin yang mikirin rakyat itu kelihatan dari penampilannya, dari kerutan di wajahnya. Kalau wajahnya celing, bersih, tidak ada kerutan di wajahnya, hati-hati. Lihat juga, lihat rambutnya, kalau putih semua, wah mikir rakyat ini, katanya. Siapa rambut putih yang dimaksud oleh Jokowi? Sebagai presiden, tentu tidak elok kalau menunjuk nama secara langsung. Ini akan menjadi presiden buruk. Jadi, Jokowi hanya memberikan sebuah clue yang kebetulan sangat mudah ditebak, yaitu rambut putih. Kalau saja dibilang hanya kerutan di wajah, ini lebih sulit ditebak. Tapi kalau rambut putih, semua sudah tahu. Tapi saya perlu cerita dulu tentang kelucuan dari netizen yang menerka-nerka siapa sosok rambut putih yang dimaksud. Seolah mereka awam dan tak paham dunia politik. Saya awalnya menebak Joe Biden, si presiden dari Amerika Serikat. Jangan bully saya, namanya juga lagi usaha bikin lawak, meski garing kayak keripik udang crispy. Netizen pun membagikan gambar sosok yang diduga berambut putih. Yang pertama ada Hatta Rajasa, cawapres Prabowo saat Pilpres 2014 lalu. Ada juga yang menebak bahwa si rambut putih itu adalah Amin Rais. Wow, ampun DJ, jangan sampai deh. Ada yang kemudian membagikan foto Ma'ruf Amin, Menteri PUPR Basuki. Ada yang bahkan pajang foto Soeharto yang rambutnya putih semua. Bahkan ada editan foto si mantan gubernur seiman yang diedit makin tua dan rambut diganti jadi putih semua. Kita sudah tahu siapa si rambut putih, yaitu Ganjar Pranowo. Banyak yang berambut putih semua, banyak yang jidatnya banyak kerutan. Tapi ini dalam konteks pemimpin selanjutnya yang akan melanjutkan tongkat estafet dari Jokowi. Tidak mungkin orang lain, karena dari capres yang paling tinggi elektabilitasnya, hanya Ganjar yang berambut putih full. Tampaknya Jokowi sudah memberikan sebuah restu yang jelas kepada para relawan. Sebenarnya ada alasan kenapa Jokowi memberikan kode seperti ini. Bisa jadi karena sama-sama dari PDIP dan yang paling nyata adalah hasil survei. Survei kredibel pun tidak memungkiri itu dan tampaknya Jokowi pun percaya dan memberikan kode rambut putih. Lagi pula relawan Jokowi dulu banyak yang beralih ke Ganjar juga. Berarti fix sudah. Silahkan relawan bergerak mendukung. Dan ini semakin mengukuhkan sebuah pemahaman bahwa di politik tanah air tetap akan ada kelompok pro Jokowi dan kelompok sebelah. Kelompok sebelah memang sudah ada dari dulu, hanya saja mereka gak beringas dan frontal. Capres yang mereka dukung memiliki track record yang tidak baik. Dia terkenal egois dan enggan meneruskan program yang baik sebelumnya. Kalau dia jadi pemimpin, style ugal-ugalan seenak jidat seperti saat memimpin dulu bakal dia pakai lagi. Apa yang dilakukan Jokowi sudah sangat baik, sehingga sayang kalau dihentikan oleh kelompok munafik yang penuh kebencian dan hawa nafsu membabi buta. Pembangunan mungkin akan dihentikan, diganti atau ditunda seperti yang dia lakukan dulu. Berkat kepala batunya, dia berhasil mengacak-acak dan mengibuli banyak warga. Akhir kata Jokowi kembali membuat kehebohan. Bahkan apa yang dia ucapkan terkait rambut putih menghentak banyak orang, bikin mereka kaget. Bahkan kadrun pun langsung kelojotan dan kebakaran bulu ketiak. Banyak yang kemudian ngamuk dan maki-maki. Memang kadrun hidupnya sangat mengenaskan dan menyedihkan. Gak ada ceria sama sekali. Dan pasti ada yang iri dan ngambek. Siapakah itu? Bagaimana menurut Anda?
Ambiar bodohnya, so ngatur Jokowi, terungkap AHY gak tahu APBN sama sekali, ditulis oleh Nina Nur dari suwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Saya sering bilang ya, jadi buzzernya Presiden Jokowi itu sangat mudah. Banyak kok para netizen yang jadi buzzernya Presiden Jokowi, gratisan, gak dibayar. Ya ketika kita merasa bangga dengan prestasi Presiden Jokowi yang mengharumkan nama bangsa dan negara. Misalnya kesuksesan perhelatan KTT G20. Lalu kita membagikan prestasi itu, sama kan artinya kita ini buzzernya Presiden Jokowi. Dan itu begitu gampang dilakukan ya. Gak perlu bikin narasi yang rumit dibelok-belokan, gak perlu bikin hoax. Gak perlu bikin gambar-gambar direkayasa, video dipotong-potong, apa adanya saja. Gambar atau video yang ada di media, seadanya yang diberitakan media, itu sudah cukup kok. Masyarakat pun tidak ada hentinya mengeluh-elukan Presiden Jokowi. Yang namanya orang baik itu ya bikin rakyatnya pengen berdekatan terus dengan beliau. Itu fakta yang sangat-sangat nyata ya. Orang-orang yang punya kinerja dan prestasi yang nyata, seperti Ganjar Pranowo, Erick Thohir, Basuki Hadimulyono, Sri Mulyani, Retno Marsudi, bahkan Prabowo dan Sandiaga Uno juga sama efeknya. Tinggal di Google, pasti kita akan menemukan kinerja dan prestasi mereka. Di berita media sehari-hari juga pasti ada. Nah, lain halnya dengan mereka yang gak punya kinerja dan gak punya prestasi. Contoh paling ekstrem, dramatis, dan faktual adalah AHY, Ketua Umum Partai Demokrat. Dia ini tidak pernah punya jabatan publik. Seandainya AHY jadi pengusaha saja, ya gak masalah. Yang jadi masalah adalah ketika AHY terjun ke dunia politik dengan target jadi presiden. Kemudian AHY berusaha menjalankan peran sebagai partai oposisi yang sok hebat, sok paling benar, sok paling pintar, sok ngajarin dan sok ngatur. Yang coba dia atur adalah Presiden Jokowi. Ya jadi pertunjukan lawak dong. Orang yang tidak pernah punya pengalaman menjadi pejabat publik, gak punya prestasi dan hasil kerja yang dinikmati rakyat di suatu wilayah. Mau ngatur dan ngajarin seorang presiden sekelas Presiden Jokowi. Presiden Jokowi itu disegani sama para pemimpin negara-negara adidaya karena memang sudah menunjukkan kinerjanya sebagai seorang pemimpin yang mumpuni, yang bisa membawa negara ini melewati masa krisis ketika pandemi dan kemudian melewati krisis ekonomi melampaui banyak negara di dunia. Nah, AHY ini mungkin karena gak pernah merasakan yang namanya kerja keras buat rakyat ya, suka ngomong seenak perutnya saja. Pertanyaannya, apakah negara mampu menangani penanganan pandemi, menyebut rakyat rindu pemerintahan era SBY dan sebagainya. Presiden Jokowi sendiri tidak pernah menjawab apapun yang dilemparkan oleh AHY, karena Presiden Jokowi tahu bahwa gak level bagi beliau untuk merespon ocehannya AHY. Lawang Presiden Jokowi itu sampai diajak diskusi soal penanganan COVID oleh Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Soal kualifikasi untuk membahas hal-hal menyangkut negara dan bangsa, AHY itu gak ada seujung kukunya Presiden Jokowi. Presiden Jokowi tidak perlu merespon ocehan AHY ini. Ngapain melayani orang yang mau pansos kan? Presiden Jokowi akan menjawabnya dengan hasil kerja nyata. Misalnya pada bulan September lalu, AHY mengkritik soal utang negara yang dia sebut membengkak. Sambil sok menyebut bahwa utang besar itu bakal jadi pemicu krisis ekonomi secara nasional. Belum pernah debat sama Menteri Keuangan ya? Saya nggak yakin AHY berani, kata Sri Mulyani ya. Tentu saja Presiden Jokowi menjawab serangan AHY itu dengan kerja nyata. Berita pada tanggal 20 November lalu menyatakan bahwa utang luar negeri Republik Indonesia terus turun, sehingga semakin kecil kemungkinannya Indonesia terjerat krisis seperti Sri Lanka atau Argentina. Membandingkan dengan Argentina yang sekarang angka inflasinya mencapai 83,5%, Presiden Jokowi meminta kita semua untuk bersyukur. Ini nih, kalau orang baik jadi presiden, selalu mengajak rakyatnya untuk selalu bersyukur. Karena sejauh ini kondisi negara kita memang jauh lebih baik ketimbang banyak negara di dunia. Udah kena tuampal begitu, AHY ternyata gak kapok juga. Well, namanya juga punya ambisi yang hampir meledak karena belum juga kesampaian. Ambisi gak kesampaian ini bisa dilihat dari aksi AHY yang menyanyikan lagu Harusnya Aku Yang di Sana Dampingimu dan Bukan Dia. Begitu lagunya. Jadi cawapresnya Anies memang jadi satu-satunya jalan agar ambisi AHY kesampaian, karena dia nggak bakal laku di koalisi partai lainnya. Bukan saya loh ini yang bilang,
Yang menyatakan itu adalah pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin. Dalam momen yang sama dengan AHY menyanyi itu, dia juga kembali berusaha menyerang Presiden Jokowi, mengecilkan kinerja dan prestasi seorang Jokowi. Kembali, AHY menyoroti soal infrastruktur. Katanya pembangunan infrastruktur memang penting, tapi jangan semua uang negara untuk infrastruktur, demikian kata AHY. Ini dia katakan di depan para kader Demokrat dalam acara pelantikan pengurus DPC Demokrat seprovinsi Jawa Barat. Berarti banyak dong ya kader Demokrat yang mendengar apa kata AHY ini dan tidak ada satupun yang mengingatkan bahwa apa yang AHY katakan itu salah. Gak berani kali ya? Berarti itu para kadernya model-model ABS semua dong, asal Bapak senang. Atau AHY ini memang tidak pernah mau mendengar apa kata kader partainya? AHY bilang kalau semua uang negara dipakai untuk infrastruktur. Kalau Menkyu Sri Mulyani mendengar ini, saya yakin beliau pasti ketawa lalu balik nyanyi dengan bandnya itu. Gak tega mau mencecar, takut anak orang nangis mungkin? Anak orang yang tidak mau, setidaknya nyari dulu sumber informasi di Google. Gua dibaca-baca sebelum ngomong di depan anak buahnya sendiri dan masuk berita media. Saya juga nyari informasinya pakai Google kok. Gampang sekali untuk menemukan bahwa anggaran infrastruktur pada APBN 2022 adalah sebesar 365,8 triliun rupiah. Sementara APB-nya sendiri di bagian belanja ya, itu angkanya adalah 3.106 triliun rupiah. Dan kalau itu dilihat presentasinya, maka buat infrastruktur ya sekitar 12% ya, kurang lebih lah. Anggaran pendidikan di APBN jauh lebih besar loh ketimbang infrastruktur, sekitar 20%. Bahkan untuk rincian RAPBN 2023 itu sudah ada loh informasinya di website Kementerian Keuangan, tinggal baca saja. Anak SD pun sudah memiliki kemampuan search and find lewat Google. Lalu AHY nggak nyampe ke sana, bingung dah kita. Mau diketawain aja ya, dia ini konteksnya sedang menyerang dan berupaya mengecilkan hasil kerja Presiden Jokowi. Ngeselin kita dong. Mau dikecam dan dibully habis-habisan, nanti kasihan kan? Ntar kalau dia sedih gimana dong? Kita pasti dikecam balik sebagai buzzer RP yang kurang ajar ya. Selalu dari kura-kura, bagaimana menurut Anda?